Dengarkan saya baik-baik. Kamu sudah cukup membawa beban. Sekarang saatnya untuk meletakkannya. Beban di dadamu itu sudah jadi begitu akrab sampai-sampai kamu menganggapnya rumah. Tapi beban berat itu tidak pernah dimaksudkan jadi alamatmu. Kamu tidak dilahirkan untuk jadi gudang penyimpanan rasa sakit orang lain. Setiap luka yang kamu kumpulkan jadi batu di sakumu. Setiap kekecewaan jadi lapisan baja yang lebih mencekik daripada melindungi. Kamu berjalan di dunia ini terbebani oleh pengalaman-pengalaman yang seharusnya tidak mendefinisikanmu. Suara di kepalamu berbisik kalau membawa beban itu bukti kekuatanmu. Kalau bertahan, membuatmu mulia. Kalau menderita dalam diam, membuatmu layak. Itu semua kebohongan. Mitos yang mengubah rasa sakit jadi identitas. Bahumu dirancang untuk menopang mimpimu, bukan bencana-bencana. Hatimu dimaksudkan untuk memompa cinta, bukan menyimpan luka. Pikiranmu diciptakan untuk menjelajahi kemungkinan, bukan melatih tragedi. Tapi disinilah kamu, kurator museum yang dipenuhi dengan semua yang salah. Penjaga hantu-hantu yang seharusnya sudah lama diistirahatkan. Cerita-cerita yang kamu ceritakan pada diri sendiri tentang kenapa kamu harus membawa beban. Periksa lagi. Angkatlah ke cahaya dan lihat berapa banyak yang ditulis bukan oleh tanganmu sendiri. Beberapa rasa sakit itu milik ibumu yang tidak pernah belajar meletakkan bebannya. Beberapa ketakutan itu milik ayahmu yang salah mengira kecemasan sebagai persiapan. Beberapa rasa malu itu milik suara-suara yang berbicara di atas hidupmu sebelum kamu punya kata-kata untuk membela diri. Kamu menyerap semuanya karena kamu diajarkan kalau cinta berarti mengambil alih penderitaan orang lain. Kalau peduli berarti membawa beban. Kalau menyembuhkan orang lain lebih penting daripada menyembuhkan diri sendiri. Tapi cinta bukan kemartiran. Peduli bukan berarti kamu harus mengonsumsi semua rasa sakit. Menyembuhkan orang lain sambil mengabaikan diri sendiri itu bukan kebajikan. Itu pengabaian diri. Ego kamu mungkin protes. Dia sudah membangun seluruh kerajaannya dari peran sebagai orang yang bertahan. Orang yang selamat, yang cukup kuat untuk menangani apa yang tidak bisa ditangani orang lain. Tapi kekuatan sejati itu tidak pernah soal pertunjukan penderitaan. Kekuatan sejati terletak bukan pada seberapa banyak yang bisa kamu tanggung, tapi pada mengetahui apa yang layak untuk ditanggung. Kamu telah membingungkan ketahanan dengan kebijaksanaan, toleransi dengan cinta, membawa dengan peduli. Hal-hal terberat dalam hidupmu, mereka bukan harta karun. Mereka bukan bukti karaktermu. Mereka hanya berat. Dan hal-hal berat tidak peduli seberapa lama kamu membawanya, bisa diletakkan. Rasa bersalah yang muncul ketika kamu mempertimbangkan untuk melepaskan itu bukan suaramu. Itu adalah gema dari setiap orang yang diuntungkan dari beban yang kamu pikul. Setiap orang yang menemukan kenyamanan dalam ketidaknyamananmu. Setiap orang yang mengandalkan kesediaanmu untuk membawa apa yang mereka tolak sentuh. Kebutuhan mereka akan pengorbananmu tidak membuat pengorbananmu jadi keharusan. Kenyamanan mereka dengan ketidaknyamananmu tidak membuat ketidaknyamananmu jadi tuntutan. Kamu tidak bertanggung jawab untuk menjadi cukup kuat bagi semua orang. Kamu tidak diwajibkan membakar dirimu sendiri demi menjaga orang lain tetap hangat. Anak dalam dirimu yang belajar membawa beban, mereka melakukan apa yang harus mereka lakukan untuk bertahan hidup. Hormati mereka, ucapkan terima kasih, lalu beri mereka izin untuk beristirahat. Bertahan hidup sudah memenuhi tujuannya. Sekarang saatnya untuk hidup.
Bayangkan sejenak bagaimana rasanya tubuhmu tanpa beban itu. Bagaimana tulang belakangmu akan lurus, napasmu akan lebih dalam, bahumu akan rileks ke posisi alaminya. Kamu sudah lupa bagaimana rasanya ringan, apa artinya bergerak tanpa bersiap untuk benturan. Bagaimana rasanya bangun tidur tanpa segera meraih bebanmu. Ringan yang kamu takuti itu bukan kekosongan, itu adalah keluasan. Ruang untuk sukacita yang tidak harus berjuang melewati rasa sakit. Ruang untuk mimpi yang tidak harus bersaing dengan bencana. Kebebasan untuk cinta yang tidak harus membuktikan dirinya melalui pengorbanan. Kamu bukanlah luka-lukamu. Kamu adalah kesadaran yang menyaksikannya. Kamu bukanlah perjuangan-perjuanganmu. Kamu adalah kesadaran yang bertahan hidup darinya. Dirimu yang sejati, dirimu yang esensial, sudah menunggu di bawah semua beban yang terakumulasi ini. Menunggu izin untuk muncul ke permukaan. Menunggu keberanian untuk muncul. Menunggu saat di mana kamu akhirnya mengatakan, cukup. Saat itu adalah sekarang. Momen ini, satu-satunya momen yang benar-benar ada. Masa lalu yang kamu bawa, itu sudah terjadi. Tidak dapat diubah oleh penderitaanmu yang berkelanjutan. Tidak dapat dihormati melalui rasa sakitmu yang berkelanjutan. Tidak dapat disembuhkan oleh hukuman diri yang terus-menerus. Masa depan yang kamu persiapkan melalui kekhawatiran, itu belum ada. Kecemasanmu tidak bisa mengendalikan hasilnya. Ketakutanmu tidak bisa mencegah kedatangannya. Penderitaanmu tidak bisa menjamin keamanannya. Yang kamu miliki hanyalah sekarang. Napas ini, pilihan ini, kesempatan ini untuk meletakkan apa yang tidak lagi melayanimu. Pelepasan tidak terjadi sekaligus. Itu terjadi dalam momen-momen, dalam keputusan, dalam tindakan-tindakan kecil dari belas kasih diri yang terasa revolusioner. Itu terjadi ketika kamu memilih istirahat di atas produktivitas. Ketika kamu memilih kebutuhanmu di atas harapan orang lain. Ketika kamu memilih kehadiran di atas persiapan. Setiap kali kamu meletakkan sesuatu, kamu mengingat apa yang dimaksudkan untuk dipegang oleh tanganmu. Bukan beban, tapi berkah. Bukan rasa sakit, tapi kemungkinan. Sensitivitasmu itu tidak pernah dimaksudkan jadi senjata untuk melawanmu. Itu dimaksudkan untuk jadi hadiah bagi dunia. Tapi kamu tidak bisa memberi dari sumur yang kosong. Kamu tidak bisa mencintai dari hati yang terkuras. Hal paling radikal yang bisa kamu lakukan adalah mengisi dirimu sendiri terlebih dahulu. Pilih dirimu sendiri terlebih dahulu. Hormati dirimu sendiri terlebih dahulu. Ini bukan egois. Ini perlu. Ini sudah lewat waktu. Dunia tidak akan berantakan ketika kamu berhenti menahannya. Orang lain tidak akan runtuh ketika kamu berhenti menjadi fondasi mereka. Hidup akan terus berlanjut ketika kamu berhenti mengelola setiap hasilnya. Dan kamu akan menemukan siapa dirimu ketika kamu tidak terus-menerus membawa beban. Apa yang kamu pikirkan ketika kamu tidak terus-menerus memperbaiki? Bagaimana perasaanmu ketika kamu tidak terus-menerus bersiap untuk bencana? Kamu akan ingat bahwa kamu lebih dari kemampuanmu untuk bertahan. Lebih dari kapasitasmu untuk menderita, lebih dari kesediaanmu untuk berkorban. Kamu adalah keajaiban dan rasa ingin tahu. Kamu adalah tawa dan keringanan. Kamu adalah mimpi yang telah menunggu dengan sabar di bawah beban. Suara-suara yang akan memberitahumu ini salah, dengarkan baik-baik. Apakah mereka terdengar seperti cinta atau seperti kebutuhan? Apakah mereka menawarkan kebijaksanaan atau manipulasi? Apakah mereka menginginkan kebaikan
tertinggimu, atau kenyamanan terbesar mereka. Cinta sejati akan merayakan kebebasanmu. Perhatian otentik akan mendukung keringananmu. Kebijaksanaan sejati akan mendorong pelepasanmu. Siapapun yang membutuhkanmu untuk membawa beban agar merasa aman, mereka punya pekerjaan mereka sendiri yang harus dilakukan. Siapapun yang membutuhkan penderitaanmu untuk merasa nyaman, mereka punya penyembuhan mereka sendiri untuk dicari. Kamu tidak bisa menyembuhkan mereka dengan tetap terluka. Kamu tidak bisa menyelamatkan mereka dengan tetap tersesat. Kamu tidak bisa mencintai mereka dengan meninggalkan dirimu sendiri. Hadiah terbesar yang bisa kamu berikan kepada dunia adalah versi dirimu yang bebas, tidak terbebani oleh beban yang tidak perlu, tidak terikat oleh rasa sakit yang diwarisi, tidak terbatas oleh kewajiban yang dibayangkan. Versi dirimu ini ada, selalu ada, dan sedang menunggu pengakuanmu. Membawa beban tidak pernah jadi dirimu. Itu hanya apa yang kamu pelajari untuk dilakukan. Dan apa yang telah dipelajari bisa dilupakan. Apa yang telah dijemput bisa diletakkan. Apa yang telah dibawa bisa dilepaskan. Tidak. Dengarkan saya. Kamu sudah cukup membawa beban. Sekarang saatnya untuk meletakkannya. Rasakan beban itu meninggalkan bahumu. Perhatikan tulang belakangmu meluruskan diri. Rasakan hatimu terbuka. Ini bukan kehilangan. Ini adalah kembali. Kembali ke dirimu sendiri. Kembali ke keringanan. Kembali ke kebenaran tentang siapa dirimu yang selalu berada di bawah beban yang terakumulasi. Kamu bukanlah rasa sakitmu. Kamu bukanlah masa lalumu. Kamu bukanlah perjuangan-perjuanganmu. Kamu adalah langit yang berisi semua cuaca, lautan yang menahan semua badai, bumi yang selamat dari semua musim, luas, tangguh, pada dasarnya damai. Badai-badai melewati dirimu tanpa menjadi dirimu. Musim-musim berubah di dalam dirimu tanpa mendefinisikanmu. Cuaca bergerak melintasi dirimu tanpa mengurangi dirimu. Kamu tetap konstan, utuh, bebas. Waktunya telah tiba untuk mengingat kebenaran ini, untuk hidup dari pengetahuan ini, untuk bergerak melalui dunia dengan keringanan ini. Kamu sudah cukup membawa beban, lebih dari cukup, jauh lebih banyak dari yang pernah dibutuhkan. Membawa beban sudah selesai, beban dilepaskan, beban berat sudah hilang. Yang tersisa adalah kamu, murni, esensial, bebas, persis seperti yang seharusnya kamu selalu.